warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, bahagia, Allahu Akbar. Ya teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bersama Ibu Neng. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari angkat kedua tangannya, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita akan pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, silakan teman-teman mempersiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku tema 3 atau 4C ya. Sudah disiapkan? Sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang silakan teman-teman simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Ibu Neng. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang menghubungkan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, sehingga teman-teman nanti dapat menjelaskan peran hewan dalam keseimbangan alam dan menyebutkan bagian tubuh hewan. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan ya. Teman-teman, hewan merupakan salah satu sumber daya alam hayati. Hewan juga dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, seperti sebagai bahan makanan, pakaian, perhiasan, obat-obatan, dan diambil tenaganya. Selain itu, hewan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Teman-teman, sebelum Ibu Neng melanjutkan materi selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan video berikut ini. Iya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama melihat video yaitu tentang peran hewan dalam keseimbangan alam. Nah, di mana pada video tersebut terdapat hamparan padi, teman-teman. Kemudian datanglah tikus. Nah, tikus ini memakan padi. Kemudian datang seekor ular. Nah, ular ini memakan tikus, ya. Nah, nanti ular juga akan dimakan oleh elang. Jadi, kesimpulan pada video tersebut yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang, ya. Nah, kemudian teman-teman, apa yang akan terjadi jika jumlah populasi tikus di sawah itu meningkat, ya? Nah, apa jawabannya? Yaitu ketika ular di sawah berkurang, tikus akan semakin banyak. Kenapa? Karena ular itu adalah pemakan dari tikus. Lalu apa yang akan terjadi? Maka padi yang ditanam oleh petani akan dimakan tikus, ya. Jadi apa yang akan terjadi jika populasi tikus sawah meningkat? Yaitu padi yang ditanam petani akan dimakan oleh tikus, seperti itu. Lalu bagaimana jika sebaliknya, jika tikus ini berkurang? Yang terjadi adalah ular akan kekurangan makanan. Nah, maka jumlah ular di bumi akan semakin berkurang. Akibatnya juga elang akan berkurang. Tetapi bisa saja padi-padi yang di sawah itu akan semakin meningkat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ular sawah berkurang? Apa yang akan terjadi pada burung elang? Maka jumlah elang akan berkurang, sedangkan jumlah tikus akan semakin meningkat, ya, seperti itu. Maka dari itu, teman-teman, hewan dan tumbuhan memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi, jika di lingkungan terjadi ketidakseimbangan alam, maka tidak akan baik.
Apabila salah satu hewan berkurang jumlahnya, maka terjadi ketidakseimbangan alam atau jumlahnya akan berkurang ya. Maka dari itu sangat penting adanya keseimbangan alam. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan ke bagian-bagian dan fungsi tubuh hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian dan fungsi pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian dan fungsi pada tubuh hewan, ya. Nah, bagian tubuh yang pertama yaitu Ibu Neng akan menjelaskan bagian tubuh pada ikan. Nah, teman-teman sudah dilihat gambarnya? Di sini ada gambar ikan. Nah, ikan juga memiliki bagian tubuh. Yang pertama adalah mata. Nah, mata ini berfungsi untuk apa? Yaitu mata berfungsi untuk melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada insang. Nah, insang ini adalah salah satu alat pernapasan pada ikan. Jadi, insang ini berfungsi untuk bernapas pada ikan, ya. Yang ketiga, di sini ada sirip. Nah, sirip ini membantu ikan untuk berenang, teman-teman. Kemudian ada sisik. Nah, biasanya sisik ini sering kita pegang ya, karena sisik ini ada di bagian luar tubuh ikan, di mana sisik ini berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, yang selanjutnya di sini ada ekor. Nah, ekor ini biasanya berada di belakang tubuh ikan ya. Ekor ini berfungsi untuk pergerakan di air. Jadi selain ada sirip untuk berenang, dibantu juga oleh ekor ya. Ekor ini berfungsi untuk pergerakan di air. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada bagian tubuh kupu-kupu. Nah, boleh dilihat di sini ada gambar kupu-kupu. Nah, selain ikan, kupu-kupu juga memiliki bagian-bagian ya, teman-teman. Yang pertama, ada antena. Antena ini berfungsi untuk membaui atau meraba ya. Nah, yang kedua yaitu ada belalai. Nah, biasanya teman-teman pernah melihat kupu-kupu ini hinggap di bunga. Nah, kupu-kupu tersebut menggunakan belalainya untuk menghisap madu dari bunga yang dihinggapi ya. Selain ada antena untuk membaui meraba, ada juga belalai untuk menghisap madunya. Nah, selanjutnya ada sayap. Nah, sayap ini berfungsi untuk terbang. Kalau tadi ikan dibantu oleh sirip dan ekor, kalau kupu-kupu ada sayap. Nah, sayap ini berfungsi untuk membantu kupu-kupu terbang ya. Selanjutnya yaitu ada kaki. Nah, kaki ini sebagai alat gerak pada kupu-kupu. Oke, teman-teman lanjut. Selanjutnya di sini ada bagian tubuh kelinci ya. Teman-teman pernah melihat kelinci? Ya, pastinya sudah pernah melihat ya. Nah, teman-teman, biasanya telinga yang ada pada tubuh kelinci ini adalah bentuknya panjang. Nah, telinga yang panjang ini berfungsi untuk mendengarkan ya. Nah, kemudian ada hidung. Nah, hidung kelinci ini berfungsi sebagai indera penciuman karena kelinci mempunyai indera penciuman yang tajam. Kemudian, nah, teman-teman, pada bagian tubuh kelinci ini ada kaki. Nah, kakinya itu ada kaki depan dan kaki belakang, di mana kaki yang belakang ini digunakan kelinci untuk melompat karena kaki belakang pada kelinci ini lebih kuat dibandingkan kaki depan ya. Selanjutnya yaitu ada ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk apa? Yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan pada tubuh kelinci seperti itu. Oke, teman-teman, di sini Ibu Neng akan menjelaskan hubungan bentuk tubuh dengan fungsinya ya. Allah telah menciptakan makhluk dengan bentuk tubuh yang sempurna ya. Bentuk tubuh ini berhubungan dengan tempat hidup, jenis makanan, cara memperoleh makanan, dan cara hewan bergerak. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah jenis hewan unggas, berbagai jenis burung, ayam, itik atau bebek. Nah, perbedaan ini, perbedaan bentuk bagian tubuh pada unggas dapat dilihat dari bentuk paruh dan kakinya. Di sini Ibu Neng akan menjelaskan hubungan bentuk tubuh dengan fungsinya pada jenis hewan unggas ya. Nah, hewan yang pertama yaitu bagian tubuh bebek.
Teman-teman pernah melihat bebek? Ya, pasti pernah ya. Nah, bebek ini mempunyai paruh teman-teman, di mana paruh bebek berbentuk sudu, ujungnya lebar dan pipi dan juga pendek. Berfungsi untuk apa? Yaitu berfungsi untuk mencari makanan seperti cacing di tempat yang berair atau berlumpur. Tetapi pada paruh bebek terdapat lameli teman-teman. Berfungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyaring makanan sehingga lumpur itu tidak ikut termakan. Jadi walaupun bebek mencari makannya di tempat yang berair dan berlumpur, maka lumpur tersebut tidak termakan oleh bebek karena sudah disaring ya. Nah, kemudian pada kaki bebek, teman-teman, kaki bebek ini memiliki selaput di antara jari-jarinya, berfungsi untuk memudahkan bebek saat berjalan di tempat yang berlumpur, tidak tenggelam dan membantu bebek saat berenang ya. Itu adalah fungsi dari kaki bebek. Nah, teman-teman, kaki bebek ini tidak terdapat saraf pembuluh darah sehingga bebek tidak merasa kedinginan saat berenang ya. Selanjutnya yaitu bagian tubuh ayam. Nah, teman-teman pasti pernah melihat ayam. Nah, teman-teman, ayam ini mempunyai paruh. Paruhnya untuk apa? Yaitu paruhnya berfungsi untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Nah, paruh ayam ini bentuknya yaitu berujung runcing dan pendek ya. Jadi paruh ayam ini berfungsi untuk apa? Yaitu berfungsi untuk mematuk makanan berupa biji-bijian ya. Itu adalah paruh ayam. Kemudian pada kaki ayam di sini berfungsi untuk mengais atau mencangkar tanah saat mencari makan. Ya, jadi biasanya teman-teman pernah melihat ayam, pasti pernah melihat kaki ayam sedang digerakkan. Nah, itu ayam sedang mencari makanan. Nah, teman-teman, pada ayam jantan biasanya terdapat satu jari tambahan, yaitu disebut taji. Taji ini berfungsi untuk bertarung mempertahankan diri saat diserang musuh. Jadi pada ayam jantan ini biasanya terdapat satu tambahan jari, yaitu disebut taji. Seperti itu. Nah, lanjut. Bagian tubuh yang ketiga yaitu bagian tubuh elang. Nah, teman-teman pernah melihat elang? Iya, pasti pernah ya. Nah, di sini elang juga memiliki paruh, teman-teman. Paruh elang ini memiliki ujung yang melengkung, tajam dan kuat serta tidak bergigi. Berfungsi untuk mengoyak dan mencabik-cabik daging mangsanya. Kemudian, makanan utama burung, ya, burung elang, makanan utamanya adalah hewan mamalia kecil seperti tikus, kelinci, tupai, kadal, ikan, ayam, serta serangga jenis tertentu yang berukuran besar. Nah, pada kaki elang berbentuk kokoh, kuat, dan memiliki kuku yang melengkung tajam. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menangkap dan mencengkram mangsanya. Ya, itu adalah jenis-jenis hewan unggas yang dapat dilihat dari bentuk bagian tubuhnya, yaitu dari paruh dan dari kaki bagian tubuh hewan tersebut ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyimak materi IPA, yaitu tentang peran hewan dalam keseimbangan alam dan juga bagian-bagian tubuh pada hewan. Tentunya dalam materi kali ini ada yang bisa kita ambil. Apa? Yaitu kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia tentunya selalu memanfaatkan hewan untuk memenuhi kebutuhan kita, sebagai bahan pangan, sebagai bahan untuk membuat pakaian, sebagai bahan untuk membuat tas atau yang lainnya ya. Nah, apakah teman-teman pernah melihat hewan yang disembelih? Pernah ya? Nah, teman-teman, hewan yang disembelih sebaiknya kita jaga sebaik-baik mungkin. Kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada hewan seperti menendang, memukul atau yang lainnya dengan alasan apapun ya. Kemudian hewan yang telah disembelih, darahnya juga harus dikeluarkan seluruhnya. Kenapa? Agar daging yang kita konsumsi itu bersih dan sehat, tidak ada bakterinya, tidak ada kumannya ya, seperti itu. Kemudian apa pengetahuan umum yang bisa kita ambil? Yaitu Allah telah menciptakan banyak binatang buas untuk kita konsumsi teman-teman.
Tentunya Allah juga telah memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa kita dilarang atau diharamkan untuk memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, dan memakan daging yang belum disembelih atas nama Allah. Dan juga hewan-hewan yang dipukul, yang jatuh, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat sembelih ya. Itu adalah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik teman-teman, alhamdulillah materi kali ini sudah Ibu Ning sampaikan. Sebelum Ibu Ning tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Ibu Ning cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.